Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'am bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ikhwani fillah, kita memetik faedah dari kitab Tauhid, dan pada kali ini pada bab berkata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, babun la yus'alu biwajhillahi illal jannah. Bab tidak boleh diminta dengan wajah Allah SWT itu kecuali surga. Saudara kaum muslimin, surga adalah pencarian yang mahal dan mahar yang paling sangat berharga. Di dalamnya terdapat kenikmatan yang tidak ada putus-putusnya. Di surga terdapat kenikmatan yang tidak ada kesusahan. Di dalamnya terdapat kekayaan, tidak akan ada lagi kemiskinan. Akan ada kebahagiaan, tidak akan ada kesengsaraan. Di sana akan ada sehat, tidak akan ada sakit. Di sana terdapat muda, tidak akan ada tua. Saudara kaum muslimin, Allah SWT siapkan bagi para kekasihnya dan orang-orang yang mentaatinya. Allah SWT berfirman dalam hadis qudsi, a'dadtu li'ibadiyas salihina ma la ainun ra'at. Telah aku sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dan belum pernah terlintas dalam benak manusia. Saudara kaum muslimin, Nabi SAW dalam riwayat Bukhari mengatakan, maudhi'u sautin fil jannah khairum minad dunya wa ma fiha. Tempat cemeti di surga itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya bukan dunia yang Anda kenal dan bukan dunia yang Anda miliki, tetapi dari awal penciptaan dunia sampai berakhirnya dunia. Saudara kaum muslimin, surga tidak akan panah dan tidak akan pula binasa. Para penduduknya mereka akan kekal, mereka tidak akan pergi darinya, mereka tidak akan pernah jemu, dan mereka tidak akan mengalami kematian. Allah menegaskan di dalam surat Ad-Dukhan ayat yang ke-56, la yadzuquna fihal mauta illal mautatal ula. Mereka tidak akan merasakan kematian di dalamnya kecuali kematian yang pertama, yaitu di dunia. Wa waqahum adzabal jahim, dan Allah jaga mereka dari siksa neraka jahim. Dalam surat Al-Kahfi ayat 108 Allah mengatakan khalidina fiha, mereka itu kekal di dalamnya, la yabghuna anha hiwala, mereka tidak akan pernah mau beranjak darinya. Saudara kaum muslimin, kelak kematian akan didatangkan dalam bentuk domba yang berwarna kelabu, perpaduan antara warna putih dan warna hitam yang merupakan sifat penduduk surga dan sifat penduduk neraka. Lalu didatangkan dalam bentuk domba, lalu malaikat Jibril pun menyembelihnya di antara surga dan neraka, dan dikatakan ya ahlal jannah, ketika penduduk surga telah masuk ke dalam surga, ketika penduduk neraka telah masuk ke dalam neraka, ya ahlal jannah khuludun fala mauta, lalu diserulah wahai penduduk surga akan tetap kekal, tidak akan ada kematian. Ya ahlan nar khuludun fala mauta, wahai penduduk neraka akan tetap kekal, tidak akan ada kematian. Saudara kaum muslimin, ketahuilah salah satu bentuk pengagungan dan pemuliaan kepada Allah SWT, kita tidak diperbolehkan meminta dengan wajah Allah kecuali puncak permohonan, yaitu surga Allah SWT, atau meminta dengan wajah Allah amal-amalan yang bisa mendekatkan dan menyampaikan kepada surga Allah SWT. Karena disebutkan di sini dalam hadis Jabir yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, Nabi SAW bersabda, la yus'alu biwajhillahi illal jannah, tidak diminta dengan wajah Allah itu kecuali surga. Berkata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, wa dzalika li annal jannata hiya 'alal matalib, yang demikian itu karena surga adalah puncak permohonan. Wa fiha an-nazru ila wajhillah, di dalamnya terdapat kenikmatan memandang kepada wajah Allah SWT. Wa fiha an-na'imul mukim, di dalamnya terdapat kenikmatan yang kekal. Fawajhullahi lahu syaraful azim, dan wajah Allah SWT itu memiliki kemuliaan yang agung. Fala yus'alu bihi illal jannah, maka tidak boleh diminta dengan wajah Allah itu kecuali surga. Saudara kaum muslimin, meminta dengan wajah Allah itu ada dua keadaan. Yang pertama adalah yaitu dia meminta dengan wajah Allah yaitu surga, maka ini adalah dibolehkan, karena salah satu bentuk pengagungan kepada Allah tidak meminta dengan wajahnya kecuali surga. Seperti dia berdoa,
Allahumma inni as'aluka biwajhikal karim al-jannah. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan wajahmu yang mulia akan surgamu. Allahumma inni as'aluka biwajhikal karim an tuwaffiqani li fi'lil ta'ati wa tarkil muharramat. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan wajahmu yang mulia agar engkau memberikan kepadaku taufik melakukan yang ketaatan dan meninggalkan keharaman. Saudara kaum muslimin, yang kedua meminta dengan wajah Allah sesuatu dari urusan dunia. Ini adalah keharaman yang bisa mengurangi kesempurnaan tauhid seorang hamba, karena di dalamnya menafikan pengagungan dan pemuliaan terhadap Allah SWT. Wajah Allah itu terlampau mulia, terlampau tinggi bila dibandingkan dengan memohon dengannya sesuatu dari urusan dunia. Seperti dia berdoa, Allahumma inni as'aluka biwajhikal karim an tarzuqani manzilan jamilan. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan wajahmu yang mulia agar engkau menganugerahkan kepadaku rezeki rumah yang indah. Saudara kaum muslimin, di dalam hadis ini terdapat penetapan wajah bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemuliaan dan keagungan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi tidak boleh meminta dengan wajah Allah Subhanahu wa taala itu kecuali surga. Saudara kaum muslimin, Allah dan Rasulnya telah menyebutkan tentang surga dalam banyak ayat. Di antaranya dalam surat Toha, Allah SWT berfirman, wa may ya'tihi mu'minan qad 'amila shalihat. Siapa yang mendatangi Allah dalam keadaan beriman dan dia melakukan amal soleh, fa ulaika lahumud darajatul ula, maka mereka itu baginya derajat kedudukan yang tinggi. Saudara kaum muslimin, ketahuilah bersama kehidupan ini pasti akan ada kematian. Bersama dunia pasti ada kehidupan akhirat. Segala sesuatu itu pasti ada yang mengawasinya. Setiap kebaikan itu pasti ada balasan pahalanya, dan setiap keburukan itu akan pasti ada balasan siksanya. Dan setiap ajal manusia itu telah ditentukan kapan akan tibanya. Dan teman setia yang akan selalu menyertai kita adalah amal perbuatan kita. Saudara kaum muslimin, amal ini dia akan dikuburkan bersama Anda dalam keadaan hidup, sementara Anda akan dikuburkan bersamanya dalam keadaan mati. Bila dia baik, maka dia akan berbuat baik kepada Anda, dan bila dia buruk, maka dia pula akan berbuat buruk kepada Anda. Anda tidak akan pernah dibangkitkan kecuali bersama amal itu. Anda tidak akan pernah dibangkitkan kecuali dengannya, dan Anda tidak akan pernah ditanya kecuali tentangnya. Karena itu saudara kaum muslimin, jangan pernah menjadikannya kecuali menjadi amal yang baik dan soleh. Sebab bila dia baik, maka Anda akan senang bersamanya bagaikan pengantin sampai hari dibangkitkan. Namun jika dia buruk, maka Anda akan kesepian kecuali bila dia menjauh dari Anda. Oleh karena itu, ikhwan fillah, yaitu salah seorang ulama salaf bernama Hatim al-Aswam mengatakan, aku melihat setiap manusia itu mereka memiliki kekasih. Namun ketika dia telah masuk ke liang lahat, maka kekasihnya itu satu pun tidak ada yang mau menemaninya di dalam kuburnya. Maka aku jadikan amal soleh itu sebagai kekasih diriku, agar dia mau menemaniku kelak di dalam kuburku. Maka ikhwan fillah, ini adalah hari-hari kita di dunia, kesempatan untuk kita mengejar akhirat. Dan suatu perkara yang terbesar adalah dengan kita mentauhidkan Allah, jauh dari syirik kepada Allah, kemudian mengikuti sunnah Rasulullah dan menjauhi perbuatan bid'ah, sehingga dengan itu kita akan mendapatkan derajat yang tinggi di surga Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa khairu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.